Oke, selamat ketemu lagi dengan saya, Wijaya Atmaja, dalam pelajaran Cross Platform Application Development di sesi ke-6. Pada sesi terdahulu, kita sudah mempelajari bagaimana membuat program sederhana dengan menggunakan button dan label, kemudian kita mengganti warna dan mengganti fontnya. Nah, pada sesi hari ini, kita akan coba belajar bagaimana membuat sebuah program untuk menjumlahkan dua bilangan sederhana. Baik, kita mulai saja. Di sini kita sudah buka program Qt Creator-nya. Kita mulai dengan New Project. Pilih project-nya di bagian Application, kemudian pilih menu Qt Widget Application, kemudian Anda choose tombol Next. Kemudian diberi nama, misalnya saya bilang di sini topik 6 kalkulator. Kalkulator. Oke, pilihan kitnya cuma ada satu, kita pilih next. Untuk pilihan base class-nya kita pilih menggunakan dialog. Kemudian nama dialognya bisa kita ganti, misalnya kalkulator. Oke, kemudian kita tekan tombol next. Next berikutnya. Dan finish. Baik, kita sudah sampai di menu ini, kita expand di bagian project, kemudian di bagian form, dan kita mulai mendesain user interface kita. Nah, karena kita ingin membuat program untuk menjumlahkan dua buah bilangan, maka pertama kita tarik label, kita sebut saja ini bilangan 1. Kita atur besarnya sehingga bilangan 1 ini kelihatan. Kemudian untuk inputnya, di sini kita ada beberapa pilihan. Jadi kalau Anda lihat, di sini ada line edit dan di sini ada spin box. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun untuk kasus ini, saya akan memilih menggunakan spin box, di mana input bilangan sudah dalam bentuk integer. Jadi kita tidak perlu mengkonversi lagi. Kalau kita menggunakan line edit, maka yang ditampung tipenya datanya adalah QString. Sedangkan kalau kita mau menjumlah, tentunya QString harus kita convert ke bilangan integer. Nah, tapi kalau kita menggunakan spin box itu adalah suatu widget khusus yang hanya menerima input bilangan, sehingga tidak perlu konversi lagi. Nah, dalam hal ini karena kita sudah yakin yang kita mau jumlahkan berupa bilangan, saya mau menggunakan spin box saja. Caranya pilih spin box dan drag di kolom di posisi yang kita inginkan. Kemudian kita atur besarnya. Oke, kemudian jangan lupa dikasih nama, change object name, kasih nama spin box, misalnya bilangan 1. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita copy ke berikutnya, ganti dengan nama bilangan 2. Kemudian spin box-nya jangan lupa kita ganti juga dengan nama spin box bilangan 2. Oke, ini user interface-nya. Karena kita mau melakukan operasi penjumlahan, di sini kita langsung aja tambah satu button namanya hitung. Oke, ini dia push button-nya, kita letakkan di sini. Kita bilang hitung. Oke, apa yang kurang? Oh ya, kita perlu menyimpan hasil penjumlahannya di mana? Oke, baik, kalau gitu kita tambah lagi satu label di sini. Kita sebut saja ini adalah hasil. Berarti kalau ada hasil, kita perlu lagi satu tempat untuk menampung hasilnya. Nah, di sini tentunya tempat ini sifatnya adalah read only, yaitu sebagai display saja. Maka pilihannya juga bisa beberapa, kita bisa menggunakan line edit yang nanti kita buat dengan read only, atau kita bisa menggunakan label. Dan dalam hal ini, saya mau menggunakan line edit saja yang saya beri atribut read only. Kenapa menggunakan line edit? Karena bentuknya, tampilannya mirip dengan tampilan hasil edit dengan spin box, dengan latar belakang putih.
Kalau saya berikan label, nanti akan berbeda tampilannya. Nah, dalam merancang user interface, penting bagi kita untuk membuat user merasa look and feel-nya seragam, sehingga user tidak bingung. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Terus mungkin kita bisa rapikan dengan menggunakan layout. Kita atur. Kalau layoutnya seperti ini, kita coba misalnya ini minimum size-nya kita atur. Minimum size, ini katakanlah minimum size-nya kita atur sama dengan yang di atas. Kemudian kita coba layout. Nah, kalau seperti ini hasilnya tentunya kurang bagus. Kita undo. Misalnya saya sekarang layout hanya ini saja. Saya layout. Nah, kemudian sisanya ini saya tambahkan layout di sini. Agar ini ada di tengah, saya bisa menambahkan horizontal spacer di kiri kanan buttonnya. Oke, kemudian ini saya tarik dengan layout. Dan kemudian saya layout secara keseluruhan. Nah, jadilah user interface kita. Baik, setelah jadi user interface seperti ini, jangan lupa kita cek nama-namanya. Nah, ini push button kita ganti dengan push button hitung. Kemudian kita cek, kita bisa melihat objek yang setelah kita buat, nama-namanya itu ada di sini. Di sini adalah yang disebut bagian object inspector. Ketika kita klik spin box, maka di sini akan muncul tulisan. Di sini jelas ada tulisan spin box bilangan 1. Kalau kita klik di sini, spin box bilangan 2, maka kursor akan menuju ke sini, akan highlight yang ini. Demikian seterusnya. Nah, kita bisa mencoba tampilan ini, istilahnya preview, apakah tampilan ini sudah benar atau tidak, dengan menggunakan tools, form editor, preview. Nah, ini tampilan kita. Jadi pertama akan ada di sini kursornya, kemudian kalau kita ketik tab, pindah ke sini, dan kemudian hitung. Nah, Anda lihat di sini masih ada kesalahan bahwa hasilnya harusnya tidak boleh diketik. Hasilnya adalah hanya display saja. Maka dari itu kita akan mengubah properti dari line edit hasil menjadi read only. Caranya lihat di bagian properti. Di sini ada read only. Kita cek di sini. Nah, dengan demikian sekarang line editnya sudah bersifat read only. Baik, kita coba lagi ya. Tools, form editor, preview. Baik, kita tap lagi. Nah, sekarang langsung sudah berubah ke button hitung. Jadi sudah berhasil. Baik, tentunya kalau kita klik hitung, belum ada respon apa-apa. Sekarang saatnya kita mengisi algoritma atau codingnya untuk button hitung ini. Baik, saya tunjukkan caranya. Klik bagian button, karena tadi kita kan mau ketika kita klik button, maka dia melakukan proses perhitungan. Jadi kita fokus ke button ini, kemudian kita right click, di sini akan muncul tambahan menu. Nah, di sini pilih go to slot. Artinya apa? Ketika button ini diklik, maka dia akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, fungsi tertentu itu di Qt istilahnya signal dan slot. Ketika satu button ini diklik, maka dia akan mengeluarkan sebuah signal, dan signalnya itu akan kita pasangkan dengan sebuah slot. Ibaratnya kita punya stop kontak listrik dan kita punya colokannya. Jadi yang satu sifatnya harus dicolok ke pasangannya. Button ini adalah yang mengeluarkan signal, sedangkan fungsi nanti untuk menghitung adalah slotnya. Oke, jadi sekali lagi kita klik di button, kemudian kita pilih go to slot. Di sini ada pilihan select signal. Ada beberapa pilihan select signal, kita pilih saja yang klik. Jadi ketika button itu kita klik, maka dia akan mengemit atau mengeluarkan signal ini. Nah, Anda bisa lihat sekarang kita sudah masuk dituntun ke coding, yaitu on push button hitung klik.
Push button hitung adalah namanya, sedangkan klik adalah signalnya. Sampai sini kita mau ngapain? Oke, kita tadi mau menghitung jumlah 2 buah bilangan. Jadi kita sebut saja satu variabel penampung namanya result sama dengan spin box bilangan 1 dot value untuk ambil value-nya. Karena kita mau menjumlah, langsung aja kita bilang tambah spin box bilangan 2 dot value. Kemudian hasilnya kita tampilkan ke result. Oke, ini namanya masih belum jelas. Label yang mana? Line edit juga belum jelas. Kalau gitu kita balik lagi ke UI-nya. Kita kasih nama di sini. Nah, Anda lihat betapa pentingnya kita memberikan nama yang deskriptif dalam setiap UI kita. Kalau kita tidak memberikan nama yang deskriptif, Anda bisa lihat kita kebingungan. Kita mau memberikan hasil di mana. Nah, maka dari itu, karena ini untuk menampung result, saya kasih nama line edit result di sini. Oke, jangan lupa di save. Kemudian kita close, kita balik lagi ke code kita. Sekarang kita bisa lihat line edit result sudah muncul di layar. Saya sarankan menggunakan statement completion. Jadi Anda cukup ketik 3 huruf pertama atau 2 huruf pertama, maka otomatis Qt Creator akan menampilkan suggestion-nya. Nah, jika ini sudah oke, sesuai, Anda tinggal ketik enter saja. Ini memungkinkan proses pengetikan program menjadi sangat berkurang kesalahannya. Dan kalau Anda perhatikan di sini, warnanya berubah menjadi agak kecoklatan. Bandingkan kalau saya tambah satu tulisan, Anda lihat tulisannya sekarang berubah menjadi hitam. Jadi Anda bisa curiga, kalau tulisannya hitam begini artinya ada sesuatu yang salah ketik. Sedangkan kalau itu benar, maka warnanya berubah menjadi coklat. Oke, kita balik lagi sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu sekarang hasil penjumlahannya ada di result. Dan saya mau memasukkan resultnya ke line edit. Oke, kita bisa menggunakan set number, tuh tidak ada, berarti kita menggunakan set text. Nah, masalahnya di sini set text adalah menggunakan parameter string. Sedangkan hasil penjumlahan adalah tipe integer. Berarti kita perlu mengubah dari integer ke string. Menggunakan fungsi apa? Di sini kita bisa menggunakan fungsi qstring .2.2 number dari n result. Apakah number ini? Number adalah sebuah fungsi yang bersifat static method. Jadi kita bisa langsung memanggil ini tanpa membuat kelasnya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita coba ya. Kita compile untuk melihat apakah ada kesalahan kompilasi. Prosesnya kita bisa lihat sedang berlangsung. Kita tunggu sebentar dan oke, sukses tanpa error. Kita sekarang coba menjalankan programnya dengan menggunakan klik tombol Run. Oke, ini program kita. Awalnya 0, ini 0. Sekarang kita coba masukkan angkanya. Misalnya angkanya kita masukkan 10. Dan satu lagi 5. Kemudian kita klik hitung. Ya, hasilnya 15. Berarti kita sudah selesai membuat program penjumlahan sederhana. Oke, selanjutnya apa? Tentunya yang namanya penjumlahan kalkulator, operasinya bukan hanya penjumlahan saja. Kita perlu operasi yang lain. Mungkin kita akan coba bagaimana operasinya kalau user bisa memilih apakah dia mau menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, atau membagi. Nah, kalau dalam kasus pilihan ini, berarti berarti user interface kita harus diubah dengan menyertakan pilihan operasinya. Setelah user memilih pilihan operasinya, baru kita menghitung sesuai dengan pilihannya. Nah, untuk pilihan seperti itu, pakai apa? Oke, kita balik lagi ke UI editor. Kemudian kita akan mencoba mengubahnya. Pertama kita break layoutnya dulu. Kemudian kita mau menambahkan operasinya, jadi ini kita geser dulu. Oke, sekarang urutannya. Kalau user biasa memasukkan bilangan 1, bilangan 2 langsung hasil
kurang enak. Mungkin sebaiknya dari bilangan 1, bilangan 2, operasi dulu, baru kelihatan hasilnya. Jadi ini kita break dulu layoutnya. Sekarang kita selipin bagian pilihan operasinya. Untuk pilihan, kita punya beberapa, untuk menentukan pilihan operasi, kita bisa menggunakan beberapa widget. Misalnya dengan menggunakan combo box, atau bisa menggunakan radio button. Kalau Anda menggunakan radio button, tentunya Anda harus punya 4 buah pilihan di sini. Sedangkan kalau combo box, cukup hanya 1 combo box saja, di mana di dalamnya ada beberapa pilihan. Baik, itulah pelajaran kita di sesi ini, yaitu membuat program penjumlahan sederhana. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat ketemu lagi di topik selanjutnya.